apa nih? Mau mungkin? kurban ya, biasa kan teman-teman udah nongkrong di rumah. Kalau hari raya kurban ya. Udah persiapan. Udah persiapan. Berapa sampai hewan kurban nih yang mungkin harus Oke, mana aja? 2 masih tetap sama, masih bertahan untuk di Jakarta ya. Tapi kalau untuk di Jember, kayaknya dengan kasus kemarin, aku pindahin ke Malang. Kenapa Mi trauma? Iya, di Jember sudah ada, tapi di tempatnya kakak sama mami. Tapi kalau di tempatnya Eyang kayaknya sudah. akan seperti dulu nggak sih, maksudnya untuk kayak potong-potong sendiri, bagi-bagi? Oh iya, kalau misalnya di Tradisi Jakarta itu. tradisi itu. Soalnya tetangga-tetangga saya di Lebak Bulus tuh pada bilang, Mami Devi nggak ke Jember kan, nanti kita gimana? Jadi aku merasa kayak beban gitu kayaknya, kayak oh ya aku pasti ada di sini. Bobotnya sendiri berapa sapi? Hah? Bobot Bobot sendiri? 1,3 ton. 1,3 untuk satu sapinya. Jadi kita ada 2, nanti kita pesta lah di sini. Berapa kambing Udah nanti? dari tahun lalu Ah, berapa kambing? Ada kambing juga. Kambing, 2 sapi sama biasanya sama mereka kalau beli satu sapi 1,3 dikasih 1 kambing gratis. Jadi berarti 2 kambing gratis. Tapi itu nanti akan melebihi dari tahun Enggak, handphone aja. Ini jangan. Hebat sih. di Malang ini berapa ekor? Ya, Kasih di Malang. yang di Malang atau kemarin cuma ada duitnya, nanti mereka bisa jadi berapa sapi aku nggak tahu. Cuman duitnya sudah saya asuh sama. Tapi pilihan Malang sendiri kenapa sih, kenapa nggak? Karena memang Eyang kan tinggal di Malang sama tinggal di Jember. Nah, terus juga ada di Sukabumi juga ada. Jadi ya nggak apa-apa, dibagi-bagi aja. Terserah Eyang aja. Karena Eyang kemarin kayaknya agak ngambek dengan kejadian itu. Kan saya ceritakan. Karena itu kan udah bukan yang pertama tapi kedua kali kan, berturut-turut dibully terus kan. Oke. Sikat tim. Nih, jadi ada mekanisme yang gimana yang lebih baik atau seperti apa dengan kejadian-kejadian Yang mana sih gue lupa. Yang dia dibilang Nggak apa-apa sih mas. Ya kalau nggak jadi sorotan bukan Dewi Persik kan. Jadi ya udah, yang penting ambil hikmahnya aja. Maksudnya aku nggak mau terlalu membesar-besarkan masalah itu. Nggak apa-apa, biar aja. Pembagian sendiri akan berapa ya? Oh kalau untuk aku sekarang bicara itu di Jakarta dulu ya. Kalau untuk di Jakarta aku pasrahkan kepada RT setempat. Jadi mereka nanti tinggal bagikan aja. Aku tahunya beres. Dari dulu juga seperti itu. Jadi aku tahunya aku selalu memberikan dana. Monggo silakan diatur sedemikian rupa supaya mereka bisa mendapatkan haknya masing-masing udah. Kenapa sih harus susah-susah membagikan? Kenapa nggak di wilayah Lebak Bulus itu serahin sendiri? Kalau misalkan kayak gitu kayaknya enggak, kan aku dari kecil udah biasa kayak rame-rame gitu ya. Jadi momennya itu jadi hilang gitu. Kan momen itu yang kita kangenin kan, yang kita rindukan. Jadi paling kita potong-potong seru-seruan sampai malam kan, nggak setahun sekali gitu loh. Jadi ada berasa seneng aja. Oke, Mami, ada kabar yang bilang kabar hoax kalau Mami meninggal itu bakal dilaporin juga nggak sih? Mami itu gimana, Mami? Jadi gini Mak, aku tuh minta maaf ya, maksudnya bukan aku tuh arogan, bukan aku tuh merasa bahwa diri aku tuh siapa asal bisa main melaporkan. Jadi awal sekali, 2 kali, 3 kali tuh aku udah diemin sampai dibilang meninggal. Nah mereka ini komal gitu, komal apa komal sih? Komal. Live TikTok ya? Iya, Komal. jadi mereka tuh bareng-bareng gitu pokoknya. Aku tuh masuk, aku bilang, Mbak, ini aku loh. Masa ini Dewi Persik katanya. Mereka tuh menertawakan aku, mereka tuh menghina aku. Maksudnya, lah ini kuntilanak, ini bukan Dewi Persik. Lah tapi fotonya aku tuh di sebelah innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu loh Mas. Mereka lagi live. Tuh aku nggak ngerti ini, maksudnya apa ini cowok-cowok kan. Terus juga mukanya mereka juga ditampangin gitu. Bahkan aku bilang, ini jangan kayak gitu, aku masih hidup nggak boleh kayak gitu. Dia bilang enggak, ini udah mati kok, ini kuntilanak yang masuk, ini setan yang masuk. Kan jadi sebel ya mbak orang ya. Wah ini berarti tadinya pengen ketemu aku di kantor polisi nih gitu loh. Jadi aku saking sebelnya gitu loh. Karena kalau teman-teman yang lain kan paling bikinin konten, mobilnya kecelakaan, ringsek. Kalau aku tuh nggak kayak gitu. Tapi sudah melaporkan belum, Mami? Apakah baru rencana? Baru rencana, kemarin aku sudah bilang sama Bang Sandi, sebenarnya sih kan kemarin tuh aku dapat panggilan polisi sebagai saksi untuk kasus yang Facebook. Nah, cuman maunya itu sekaligus boleh nggak aku laporin ini karena dia orang itu 3 hari berturut-turut itu banyak beberapa akun itu yang melakukan live secara massal, terus membicarakan tentang kronologi meninggalnya saya. Kan gini toh, mau ngomongin seorang loh dikomongin mati ya kan. Cuma kemarin sih kalau bikin konten sih enggak apa-apa. Cuman kalau di live kan kesel mbak. Udah gitu aku di invite lagi coba.
Kan kurang ajar banget, aku di-invite, giliran aku masuk, aku dibilang kuntilanaknya masuk. Kan nyebelin ya gitu. Jadi aku tuh sebenarnya mau marah itu yo, gimana? Sebenarnya aku nggak kepengen ngelaporin itu tapi kesel gitu. Jadi ya nanti kita lihat nanti lah, benar artikel sampai benar-benar ini deh gitu. Karena aku Mami ini sebenarnya- kan bukan sekali dua kali kamu melaporkan netizen segala macam dan banyak dari mereka yang nggak ada kapoknya itu gimana? Mungkin dari kamu Ya, sendiri mungkin adalah karena aku angkat terlalu- tegas nggak? Mungkin karena aku terlalu mudah memaafkan. Kalau kayak kemarin kan sampai mereka nyembah-nyembah sujud-sujud ke mami aku kan gitu. Mungkin aku terlalu mudah untuk mereka memberikan maaf ya, belum ada yang benar-benar sampai aku iniin gitu. Ya kita lihat aja seperti apa nanti. Kan aku tuh pengen jadi manusia pemaaf Mbak, tapi bukan berarti aku dimanfaatkan. Ya kalau memang aku bisa memaafkan dengan hati yang tulus ya aku bisa maafkan. Tapi Mami sendiri tipe orang yang kan banyak public video kayak bodo amat lah omongan netizen, kayak nggak baca-baca komentar. Mami sendiri kayak Mbak, baca gitu ya. aku nggak nanggepin loh, dari kemarin nggak nanggepin. Lah mereka itu live secara bersamaan dengan akun yang berbeda. Jadi terusik ya. iya, jadi aku terusik dan aku di-invite bolak-balik. Dan coba ini Dewi Persik ya guys, jadi ini dia meninggal. Kemarin tuh jadi dia ininya kecelakaan, ini mobilnya ringsek. Jadi mereka cerita sendiri itu. Banyak orang tuh cerita sendiri lah, kita ngedengerinnya kan jadi pusing. Ini apa-apaan sih kalau teman-teman aku yang lain kan paling bikin konten, mereka nggak live kan. Nah kalau aku di live-in Mbak, gimana coba? Berarti dapat keuntungan dong Mami dari berita hoax itu Aku mereka nggak itu. tahu. Mereka dapat apa gitu. Karena buat aku kalau misalkan terus ada yang salah satu akun ada yang bilang aku disuruh. Dan orang akun sendiri udah kedetek polisi ini udah dapat belum? Oh kalau polisi mah gampang banget udah. Cuman kan kita harus mengikuti prosedur yang ada. Tapi Mami setelah ada pemberitaan itu rame yang orang-orang live komal ini ada coba komunikasi nggak minta maaf? Gak ada, aku di blok. Halo? Aku di blok, aku bilang oh ya udah berarti kalian kepengen ketemu aku di kantor polisi ya, langsung di blok gitu. Loh kok gak ona gitu. Nanti ada lagi muncul pas lagi live, ini aku masuk lagi, kuntilanaknya masuk giliran, nanti di ini lagi. Jadi kayak gitu. Jadi barengan gitu. Ada sekitar 16 akun ya. Berarti emang sengaja banget ngedit banget Mami. 16 akun itu setiap satu akun itu komal Mas. Jadi nanti ini mati satu akun, satu lagi Live yang barengan itu gitu. TikTok. Secara bergantian. Secara bergantian dan semua sudah aku rekod 16 akun itu. Ya, berarti itu bisa dikatakan itu jaringan atau gimana sih yang sudah Mami dapat informasi? Di antara 16 akun itu ada salah satu orang yang bilang bahwa aku nggak bukan aku, ini cuma saya disuruh. Aku disuruh, aku nggak ikut campur, Mbak Dewi, kita minta maaf. Satu akun. Nah, Oke. aku ingin tahu yang nyuruh itu siapa, aku kamu mau. Ini akan jadi buat efek jerah orang di sini. Karena kan 16 orang itu banyak yang sudah agak Dan ini bikin efek jelas sih Mbak. Karena kalau dibiarkan terus menerus kan jadi kan aku bilang mau diberitakan hoax itu terserah. Tapi kalau di live-in sampai live-nya itu bilang kronologi kejadian kecelakaan itu kan seolah-olah benar. ada rasa ketakutan juga nggak sih? Pemberitaan kayak gitu banyak orang yang mau dijudge seperti itu. Aku sih nggak pernah takut apa aja lah. Selama aku memang nggak macam-macam gitu. Jadi kan, tapi kalau orang itu sakit hati sama aku, ya aku nggak tahu sakit hatinya karena apa. Oke.